Baik, selamat siang Pak Alfian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Smart Waste Collection Scheduling. Untuk anggota kelompok ada Alia Putri Ramadhani, Febrianti Dwi Cahya, dan saya sendiri Hemalia Nur Sabila, dan juga Mutia Zahra Khairunisa. Untuk deskripsi masalah yang kami temukan di study case kami, yang pertama itu ada tong sampah yang penuh sebelum jadwal pengosongan yang mengakibatkan sampah jadi menumpuk dan menimbulkan masalah kebersihan. Yang kedua ada tong sampah dikosongkan sebelum penuh. Hal ini terlalu membuang-buang sumber daya seperti tenaga kerja, bahan bakar, dan waktu. Lalu yang ketiga, ada rute yang tidak optimal yang menyebabkan jarak tempuh yang lebih panjang, konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi, dan memberikan dampak buruk yang lebih besar bagi lingkungan. Dari deskripsi masalah tadi, permasalahan waste management yang terjadi dapat dirangkum menjadi yang pertama ada inefisiensi kapasitas, kedua pemborosan sumber daya, ketiga dampak negatif lingkungan, keempat responsivitas yang rendah. Baik, selanjutnya izin memperkenalkan diri, saya Febrianti Dwi Cahya, Teknik Lingkungan 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola dari study case yang sudah kami analisis. Dari dekomposisi, jadi yang pertama itu dari pengumpulan data melalui sensor dan input, di mana inputnya ini merupakan level dari isi tong, lokasi GPS, waktu, tipe tong, kondisi cuaca, event lokal, rute truk, dan kapasitas truk. Di mana output yang diinginkan adalah aliran data terstruktur. Yang kedua adalah pembersihan dan validasi data, di mana tugasnya adalah untuk hilangkan noise, deteksi sensor failure, isi nilai hilang, sama sinkronisasi waktu, di mana nanti outputnya adalah dataset andal. Yang ketiga, prediksi kebutuhan pengangkutan. Tugasnya adalah per tong memperkirakan kapan akan penuh, time time to full, atau tingkat isi dalam berapa jam. Untuk outputnya adalah prediksi fill level per tong untuk horizon. Kemudian ada prioritas atau klasifikasi tong, di mana hal ini untuk menentukan tong yang mana yang harus diambil segera, besok, atau bisa ditunda, di mana outputnya adalah label prioritas. Kemudian yang kelima itu pengelompokan spasial, keenam itu perencanaan rute dan penjadwalan, yang mana hal ini untuk menetapkan urutan kunjungan, alokasi tong ke truk, menghitung waktu tempuh, dan juga bahan bakar. Yang outputnya adalah rute harian atau real time untuk tiap truk nantinya. Yang ketujuh pengelolaan armada, yang kedelapan pemantauan, dan yang kesembilan itu pelaporan dan KPI. Nah, untuk kasus pasar yang di sini juga untuk kasus pasar sering penuh sebelum jadwal. Modul prediksi plus prioritas akan menandai di mana tong pasar sebagai high urgency di jam 8 sampai jam 11 setiap harinya. Sehingga penjadwalan menggeser rute ke waktu pagi. Jadi kayak prioritas untuk pasar itu diganti di pagi hari karena pasti pagi hari tuh pasar bakalan overload gitu. Terus kita lanjut ke abstraksi. Nah, di abstraksi ini kita melakukan memisahkan variabel penting seperti fill level, lokasi, dan kapasitas rok. Sementara mengabaikan variabel non-esensial kayak warna tempat sampah atau jenis truknya. Kemudian lanjut ke pattern recognition. Di sini kami menganalisis pola harian, mingguan, dan juga musiman. Misalnya kayak tempat sampah di pasar mengalami lonjakan di pagi hari. Nah, sementara kalau di perumahan, puncaknya itu biasanya di sore hari. Kami juga mengelompokkan lokasi berdasarkan zona untuk efisiensi rute. Jadi kalau misalkan di sini itu kita siklus hariannya misalkan di pasar di pagi hari, terus kalau musiman biasanya kita ke acara event-event gitu karena nanti pasti sampahnya mengalami lonjakan. Nah, ini juga ada answer failure sama keterkaitan dengan kondisi eksternal kayak hujan itu
pasti volume sampah di pasar bakal meningkat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai representasi data dan abstraksi. Perkenalkan, saya Muti Azahra dari Teknik Lingkungan 2024. Jadi di sini dalam sistem Smart Waste Collection Scheduling, data yang harus digunakan itu menggambarkan kondisi nyata atau real time di lapangan secara efisien tanpa informasi berlebih. Maka dari itu, representasi data ini memungkinkan sistem memahami hubungan antar data untuk membantu pengambilan keputusan yang efisien. Selain itu, abstraksi juga menekankan komponen penting dan akan menghilangkan detail yang tidak relevan. Lalu di sini terdapat tabel yang di mana ada nama data, deskripsi singkat, tipe atau format data, dan juga fungsi dalam sistemnya. Di sini nama datanya ada ID tempat sampah, bin underscore ID, lokasi atau koordinat, tingkat kepenuhan atau fill level, kapasitas tempat sampah atau capacity, rute optimal atau route underscore optimal, lalu selanjutnya itu ada di jarak antar lokasi atau distance matrix, status pengumpulan, kapasitas truk, zona pengumpulan, dan juga jadwal pengumpulan. Di sini lanjut ada abstraksi masalah, yaitu kita akan memisahkan antara variabel penting dan juga tidak relevan. Di sini yang pertama, variabel pentingnya yaitu terdapat field level untuk menentukan prioritas pengumpulan, yang kedua location menentukan jarak dan rute optimal, yang ketiga jarak antar lokasi yaitu digunakan untuk menghitung jarak antar titik, lalu yang selanjutnya truk capacity membatasi jumlah sampah per rute, dan juga rute dari hasil utama dari proses optimasi. Lalu selanjutnya yang variabel non-esensial, yaitu ada warna atau bentuk fisik tempat sampah, jenis truk yang digunakan, kondisi cuaca atau hari dalam minggu. Nah, faktor-faktor tersebut itu tidak berpengaruh signifikan. Makanya dalam proses komputasi utama dan diabaikan dalam model abstraksi ini, sehingga tidak dibutuhkan dan tidak masuk ke variabel penting. Selanjutnya, terdapat klasifikasi data yang dimana termasuk ke dalam input, output, dan juga calculated data. Yang pertama itu ada input data, diperoleh dari sensor dan berbasis data lapangan. Yang termasuknya yaitu ada bin ID, location, field level, capacity, true capacity, dan zone ID. Lalu selanjutnya untuk output data itu dihasilkan oleh sistem sebagai hasil akhir penjadwalan dan juga pengumpulan, yaitu yang termasuknya ada rute dan juga status serta schedule. Lalu yang ketiga itu ada calculate, dihitung dalam program menggunakan algoritma jarak dan juga optimasi rute. Yang termasuknya itu ada distance matrix dan juga jadwal pengumpulan. Lalu selanjutnya itu termasuk ke algoritma. Di sini itu ada, gue ngeliat jenis yaitu DISRA yang dimana jenis pendekatannya itu deterministik atau grab. Kelebihan utamanya yaitu jarak titik, kesesuaian kasus ini untuk baik untuk perhitungan jarak lokal. Lalu yang kedua itu ada nearest neighbor, yang dimana pendekatannya pakai heuristik, cepat dan sederhana, dan paling cocok untuk sistem real time. Yang ketiga itu genetic algorithm, yaitu heuristik yang dimana kelebihannya solusi hampir optimal untuk data besar dan kesesuaiannya untuk kasus ini adalah baik untuk optimal kompleks. Yang terakhir itu ada Floyd Warsaw yang dimana jenis pendekatannya itu dynamic programming. Yang kelebihannya di sini semua jarak antar node dan kesesuaiannya adalah cocok untuk peta lengkap, namun di sini algoritmanya cukup berat. Nah, untuk kasus di mana Smart Waste Collection Scheduling, itu algoritma yang paling cocok adalah nearest neighbor karena paling cocok diadaptasi yang dimana sederhana dan efisien untuk jumlah titik menengah dapat dijalankan secara real time dengan pembaruan data sensor. Baik, perkenalkan kembali, saya Hema Sabila Wijaya. Berikut adalah flowchart yang kami buat untuk study case kami. Bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pseudocode. Secara sederhana, sistem ini dimulai dengan memasukkan data awal seperti daftar tempat sampah, kapasitas truk, dan jarak antar lokasi. Lalu, sistem akan mengecek setiap tempat sampah. Jika sudah terisi 80% atau lebih, akan dimasukkan ke daftar pengambilan.
Jika tidak ada yang penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa semua masih kosong. Tapi kalau ada, sistem akan menentukan urutan pengambilan berdasarkan jarak terdekat, mulai dari depot sampai semua bin penuh terlayani. Setelah itu, sistem menghitung total jarak tempuh dan memeriksa apakah kapasitas truk mencukupi. Jika cukup, rute siap dijalankan. Kalau tidak, berarti butuh lebih dari satu perjalanan. Bisa di next. Terakhir, sistem akan menampilkan hasil berupa urutan rute pengambilan dan total jarak. Jadi mungkin intinya pseudocode ini akan menggambarkan langkah-langkah utama bagaimana sistem akan menentukan rute pengangkutan yang paling efisien. Oke, sebelumnya selamat siang Pak Elvian. Saya Ale Putra Madari dari Teknik Lingkungan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis BICO. Jadi di sistem Smart Waste kita ini, kita punya beberapa proses utama yang terjadi secara berulang gitu Pak. Yang pertama mulai dari pengumpulan data sensor, identifikasi bin penuh, sampai penentuan rute optimal untuk truk. Terus Big O ini basically dia ngasih tahu seberapa cepat atau lambat algoritma kita tumbuh kalau jumlah datanya itu semakin banyak. Bisa di next. Oke, mungkin buat langkah-langkah dan kompleksitasnya, yang pertama kita mulai dari pengumpulan data real time atau input data sensor. Jadi sistem ini bakal menerima data bin fill level dari setiap tempat sampah dengan kompleksitas OM. Terus ada pemilihan bin yang harus diambil. Jadi sistem akan scan secara keseluruhan dan menyaring bin yang sudah melewati batas tertentu, kayak misalkan lebih dari 80% dari kapasitas dengan kompleksitas OM. Kemudian untuk pengelompokan bin, jadi bin akan dikelompokkan berdasarkan aspek geografis, yaitu lokasi dan jarak dengan kompleksitas ON dikali I. Namun untuk kasus ini karena K dan I biasanya kecil dan konstan, maka kompleksitasnya bisa diubah menjadi ON. Kemudian selanjutnya ada perhitungan rute optimal, jadi setiap klaster ini akan dibandingkan dengan klaster lain untuk mencari rute terdekat dengan kompleksitas ON kuadrat. Boleh di next. Selanjutnya ada eksekusi, yaitu input data ke GPS truck, jadi berlaku proses O1 per update, tapi jika dihitung total untuk semua bin, maka per siklus monitoring menjadi kompleksitasnya ON. Maka kesimpulan dari analisis BICO kali ini, jadi sistem ini didominasi oleh kompleksitas ON kuadrat secara keseluruhan, yang artinya waktu komputasi akan meningkat secara kuadrat seiring bertambahnya jumlah bin. Nah, selanjutnya dalam kasus yang sangat terburuknya terjadi jika semua tempat sampah penuh secara bersamaan, maka sistem ini harus memproses semua data, menghitung jarak antar semua titik, dan mencari urutan yang paling efisien. Maka ketika sistem mencoba semua kemungkinan rute, jumlahnya akan sangat banyak. Contoh, ketika ada 4 tempat sampah, maka akan ada 24 kemungkinan rute. Nah, di kondisi seburuk ini, kompleksitasnya bisa mencapai ON faktorial. Semakin banyak tempat sampah, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyelesaikan perhitungan. Next, terakhir di sini ada perhitungan sampel data. Misalkan terdapat 3 tempat sampah dengan data sebagai berikut, maka akan didapatkan untuk D12 itu 2,83, D13 3,16, D23 3,16 dengan jarak 5,99 menit. Maka rute optimalnya itu mulai dari start bin 1, bin 2, dan bin 3. Oke, maka terakhir untuk kesimpulannya, algoritma ini berhasil menentukan urutan rute efisien berdasarkan jarak dan prioritas. Waktu eksekusinya itu meningkat dengan cepat jika jumlah tempat sampah bertambah, masa untuk 100 titik akan ada kurang lebih 1000 perhitungan jarak N kuadrat. Terus kompleksitas BICO dari algoritma Smart Waste Collection Scheduling ini adalah ON kuadrat karena operasi dominan berupa perhitungan jarak antar semua lokasi tempat sampah, dan algoritma ini efektif untuk jumlah data kecil hingga menengah, tetapi kurang efisien untuk dataset yang sangat besar tanpa optimasi lanjutan seperti clustering atau dynamic routing. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.